tipe tubuh gemuk. Di sini ada 4. Pertama adalah karbo kompleks, karena musuh terbesar dari tipe gemuk stres ini adalah untuk menurunkan kadar gula. Yang bisa kita lakukan, pertama yang harus dilakukan adalah welcome to Yeni Frindi channel. Akhirnya hari ini aku mau bikin lagi video tentang cara diet sesuai dengan tipe tubuh gemuk. Kenapa aku mau bikin tentang masalah ini? Karena banyak banget yang nanya, Mbak Yen, diet yang bagus buat aku tuh apa? Diet yang bagus itu seperti apa? Nah, salah satunya adalah cara diet yang bisa kita sesuaikan dengan tipe tubuh gemuk yang akan aku bahas di video aku kali ini. Kalian nonton sampai habis ya, cekidot. Oke, pembahasan aku kali ini adalah cara diet sesuai dengan tipe tubuh gemuk. Nah, tipe tubuh gemuk di sini ada 4. Pertama, tipe gemuk stres. Kedua, tipe gemuk gula. Lalu yang ketiga, tipe gemuk hiperestrogen. Dan yang terakhir adalah tipe tubuh hipotestosteron. Oke, yang pertama adalah kita akan bahas tentang tipe gemuk stres. Kalau kalian pernah lihat tubuh orang yang seperti ini, ya kan? Nah, ini salah satu ciri dari jenis tipe gemuk stres ini. Kegemukan yang biasanya terjadi efek stres ini ada ciri-cirinya itu seperti perutnya melebar. Kadang jenis tipe tubuh stres ini sering juga dibilang kayak bentuk tubuhnya tuh kayak bentuk apel. Jadi kalau teman-teman ada ngelihat temen atau diri kita sendiri seperti tipe tubuhnya seperti bentuknya apel, itu jenis gemuknya itu dikategorikan sebagai tipe gemuk stres. Bentuk tubuh yang seperti apel ini, ciri-cirinya itu adalah ukuran lingkar pinggangnya itu lebih lebar, jadi memiliki kesan sedikit gendut ke arah atas. Nah, di tipe gemuk stres ini biasanya kalau kesehatannya itu sangat ada resikonya untuk kena penyakit diabetes tipe 2, lalu penyakit pernapasan, lalu kanker payudara, dan juga usus besar gitu. Jadi tipe gemuk stres ini lumayan membahayakan sih ya. Contohnya seperti aku sendiri, aku ini memiliki tubuh yang bentuk badannya tuh gede di atas, sedangkan dari paha ke bawah tuh nggak terlalu gede banget. Jadi kalau kalian lihat di video ini kan berat badan aku nih lagi naik nih. Pada saat aku bikin ini kan aku lagi diet lagi, baru mulai 2 hari. Jadi tipe tubuh yang apel ini dia gede gitu, gede di atas, jadi kayak melebar. Jadi kelihatan banget lah kayak apel gitu kan. Nah, kenapa tipe tubuh stres ini bisa terjadi pada seseorang, ya kan? Nah, tipe tubuh stres ini biasanya disebabkan oleh lapisan lemak yang di area perut yang sebenarnya tersimpan di setiap organ tubuh kita. Dengan kata lain, lemak yang tertimbun itu membungkus sisi-sisi luar organ dalam yang ada dalam tubuh kita. Nah, penyebab dari kegemukan jenis tipe gemuk stres ini yaitu berkaitan dengan hormon kortisol. Ketika seseorang mengalami stres yang menjadi pemicu penimbunan lemak di dalam tubuh. Jadi hal ini terjadi karena memang efek stres tadi yang dialami oleh seseorang yang dianggap menjadi sebuah problem atau sebuah serangan dalam metabolisme tubuh. So, jenis ini memang sangat mempengaruhi. Yang pertama, yang paling mempengaruhi itu adalah stres. Untuk mengatasi tipe gemuk stres ini, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi jenis karbo yang sifatnya adalah karbo kompleks. Kenapa yang dibutuhkan adalah karbo kompleks? Karena jenis karbo kompleks ini sifatnya itu dicerna dalam tubuh itu dengan waktu yang cukup lama, sehingga efek kenyangnya itu juga lebih lama. Jadi nggak bikin kita dikit-dikit lapar gitu kan. Kalau kita menggunakan karbo sederhana mungkin nggak kayak gitu sifatnya. Oke, di sini aku kembali mengingatkan teman-teman semua dengan adalah pembahasan aku di channel aku yang tentang karbo, lemak, dan juga serat. Nah, di sini aku mengingatkan lagi, karbo kompleks itu kan sebenarnya dibagi menjadi 2. Pertama adalah jenis karbo kompleks yang sifatnya serat, dan juga ada satunya lagi fatty.
Kenapa karbo kompleks yang tipe serat ini kita butuhkan juga dalam menurunkan berat badan? Karena sifatnya dari si karbo kompleks yang serat ini adalah untuk memperlancar pencernaan dan juga mengontrol kolesterol dalam darah. Beberapa jenis karbo kompleks yang mengandung serat itu contohnya adalah biji-bijian, lalu beras merah, lalu oatmeal, gandum, kentang, brokoli, itu bisa kita gunakan. Tetapi ada juga karbo kompleks yang seratnya juga bagus tetapi juga mengandung pati, contohnya nasi, gandum, jagung, kentang, dan kacang polong. Jadi intinya sih bukan nggak boleh makan karbo sederhana yang tepung-tepungan sifatnya kayak donat dan gitu-gitu sih yang harus dikurangi ya, yang karbo-karbo sederhana yang kayak gitu. Jadi kalau memang karbo kompleks, banyakin sayur, buah, itu udah paling bagus di tipe gemuk stres ini. Jadi musuh terbesar dari tipe gemuk stres ini adalah lemak ya. Jadi lebih ditekankan ya, yang kita konsumsi selama kita diet adalah yang tadi aku ingetin lagi, tinggi protein dan serat tetapi low karbohidrat. Oke, tipe yang kedua adalah tipe gemuk gula. Kalau kalian lihat tipe yang seperti ini, nah ini salah satu contoh dari tipe gemuk gula. Biasanya tipe gemuk gula ini kelihatan dari bentuk tubuh yang gemuknya itu di area tubuh atas dan tubuh bagian tengah. Jadi karena efek itu tadi, jenis tipe gemuk gula ini lebih terlihat bulat dan besar. Penyebab dari kasus kegemukan tipe gula ini disebabkan oleh seringnya mengkonsumsi jenis makanan yang padat gula. Kegemukan merupakan efek dari kinerja hormon insulin yang distimulasi untuk kita produksi dalam pankreas. Jika kita banyak mengkonsumsi jenis makanan yang padat gula, tinggi gula, maka hormon insulin ini mendorong tubuh menghasilkan energi dari gula yang menyebabkan pembakaran lemak menjadi kurang maksimal dan berkurang. Akibatnya terjadi penumpukan lemak pada area dekat hati dan perut tengah. Untuk mengatasi tipe gemuk ini, kita perlu mengendalikan pola makan dan menurunkan kadar gula. 7 cara mudah untuk menurunkan kadar gula yang bisa kita lakukan adalah: pertama, berolahraga secara teratur. Kedua, mengatur jenis karbo yang kita konsumsi. Ketiga, meningkatkan asupan serat yang kita makan. Keempat, minum air dan tetap terhidrasi. Kelima, terapkan protokol porsi. Ya, jadi kalau kita bikin kayak protokol porsi gini, kita bisa mengendalikan jenis karbo yang terlalu banyak, yang itu membahayakan kadar gula kita nggak bisa turun. Dan keenam adalah kita harus pintar memilih jenis makanan yang indeks glikemisnya itu rendah. Ya, contoh dari jenis-jenis makanan yang memiliki indeks glikemis rendah ini adalah yang pertama, jenis roti. Jenis roti di sini bisa kita konsumsi jenis roti gandum, lalu jenis roti gandum hitam, dan juga ada jenis roti multigrain. Yang kedua, jenis buah-buahan. Jenis buah-buahan yang bisa kita konsumsi yaitu apel, stroberi, pir, buah aprikot, lalu buah prem, dan ada masih banyak lagi. Yang ketiga, contoh jenis sayurannya yaitu wortel, brokoli, kembang kol, seledri, dan zucchini. Contoh selanjutnya adalah sayuran yang bertepung. Contohnya itu adalah ubi jalar, jagung, labu, dan lain sebagainya yang sejenis. Lalu yang terakhir, jenis indeks glikemik yang rendah itu jenis legam. Jenis legam ini bisa kita dapatkan dari lentil, buncis, kacang merah, dan kacang panjang. Dan poin yang ketujuh yang terakhir adalah mengelola manajemen stres kita gitu. Jadi kita jangan stres. Jadi itu juga salah satu yang mempengaruhi kadar gula kita tidak bisa terkontrol. Dan kalian juga bisa menambahkan jenis-jenis bumbu masakan yang bisa membantu menurunkan kadar gula. Contohnya itu adalah kayu manis, lalu oregano, lalu beri, kemangi, dan lain sebagainya. Tipe ketiga adalah tipe gemuk estrogen. Nah, tipe gemuk hiperestrogen ini contohnya seperti ini.
dia punya body kayak body buah pir kalau yang aku lihat ya, karena memang bentuk tubuhnya itu terlihat besar di bagian bawah. Jika postur tubuh kita terlihat seperti yang gambar di samping ini, itu sudah jelas bahwa jenis tipe gemuk ini adalah kelebihan dari hormon estrogen. Biasanya tipe gemuk seperti hiperestrogen ini juga memiliki masalah terhadap jadwal PMS-nya. Kenapa bisa terjadi? Karena memang pada tipe gemuk hiperestrogen ini terjadi ketidakseimbangan antara hormon-hormon yang ada dalam tubuhnya. Jadi bisa dikatakan kelebihan estrogen dalam tubuhnya ini mengakibatkan kegemukan dan juga membuat masalah menstruasinya sedikit terganggu. Sebenarnya pada wanita hormon estrogen ini memang dibutuhkan. Karena kenapa? Dengan hormon estrogen ini yaitu membentuk bentuk tubuh wanita yang khas. Contohnya seperti payudara dan bagian panggul. Tetapi apabila kita memiliki kelebihan hormon estrogen ini juga tidak baik dalam tubuh kita gitu. Untuk mengatasi tipe gemuk hiperestrogen ini, diet yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan diet dengan banyak mengkonsumsi jenis karbohidrat kompleks sama seperti yang bentuk apel tadi. Contohnya bisa diganti dengan jenis brokoli, kol, kubis, dan sejenisnya. Kenapa bisa kita konsumsi jenis-jenis sayuran tadi atau jenis-jenis karbo yang saya sebutin tadi? Karena pada jenis-jenis sayuran yang saya sebutkan tadi, dia memiliki senyawa yang cukup unik yang mampu membantu menetralisir hormon estrogen tadi. Jadi tingginya kadar fitokimia pada jenis sayuran yang saya sebutin tadi itu bisa membantu menurunkan hormon estrogen itu, dan itu efeknya bisa membantu dalam proses penurunan berat badan. Lalu jenis tipe tubuh ini juga sangat dianjurkan untuk melakukan jenis olahraga yang sifatnya latihan yang bagian bawah seperti squat, wall sit, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihatlah di YouTube ataupun di aplikasi-aplikasi olahraga yang bisa membantu workout, yang bisa membantu mengencangkan tubuh bagian bawah. Dan yang terakhir adalah tipe gemuk hipotestosteron. Jika kamu melihat jenis tubuh yang seperti yang di sebelah ini, sebenarnya kalau kita lihat secara awam sih dia nggak ada masalah ya, dia nggak terlalu gemuk, kelihatannya nggak baik-baik aja kok gitu kan. Tapi ternyata tipe tubuh yang seperti ini adalah termasuk salah satu dari tipe gemuk hipotestosteron. Jenis tipe gemuk hipotestosteron ini biasanya mengalami kekurangan hormon androgen yang menyebabkan tubuh kehilangan kemampuan untuk membentuk otot. Jadi kalau dilihat secara sesama atau disentuh atau digerakkan, jenis tipe tubuh yang hipotestosteron ini agak sedikit lembek gitu, bergelabir gitu-gitu. Nah itu salah satu cirinya. Karena si hormon androgen ini sangat mempengaruhi dalam pembentukan massa otot dalam tubuh, dan apabila kita membiarkan hal ini terus terjadi, maka hal ini bisa mengakibatkan kegemukan yang cukup serius. Terkadang tipe gemuk ini bisa terjadi akibat dari efek seseorang yang sering mengkonsumsi pil KB. Lalu bagaimana sih caranya untuk mengatasi tipe gemuk hipotestosteron ini? Hal yang bisa kita lakukan untuk dalam proses dietnya ini adalah kita harus mengkonsumsi lebih banyak jenis protein dalam menu harian kita sehari-hari, dimana bisa kita padupadankan protein hewani ditambah dengan protein nabati. Selanjutnya, kurangi jenis karbohidrat dan lemak, dan ditambah dengan sering mengkonsumsi vitamin D yang terbukti bisa mampu menstimulasi hormon androgen yang ada pada tubuh dan mampu meningkatkan pembentukan massa otot. Lalu jangan lupa juga lebih sering beraktivitas fisik dan terkena paparan sinar matahari pagi. Oke, itulah jenis tipe tubuh gemuk yang udah kita bahas, yang udah aku share ke teman-teman tadi. Jadi kesimpulannya itu adalah setiap orang memiliki jenis tubuh yang berbeda. Yang kedua, setiap orang juga punya tipe gemuk yang berbeda. Jadi kalau kita lihat tipe gemuk aku nggak bisa sama tipe gemuk
orang di luar sana gitu. Ada mungkin aku tipenya tipe gemuk yang stres gitu kan, mau disamaratakan dengan orang yang punya tipe gemuk hiperestrogen kan nggak mungkin kan. Jadi memang harus kita bener-bener mengenali diri kita sendiri. Jadi aku harapkan banget teman-teman yang lagi diet itu, pertama yang harus dilakukan adalah lebih mengenali diri kita dulu. Jadi kita ini orangnya seperti apa, tubuh kita jenisnya seperti apa. Jadi emang harus kita perhatikan hal-hal tersebut. Jadi setelah kita tahu kita tuh seperti apa, jenis tubuh kita seperti apa, di sana kita bisa pelan-pelan mengenali pola-pola diet yang cocok sama tubuh kita, pola-pola jenis olahraga yang bagus untuk menunjang program yang akan kita jalankan. So, terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai habis. Sekian dulu buat ilmu yang aku share atau tips yang aku share hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun banyak kekurangan di materi aku kali ini. Aku cuma ingin buat berbagi aja apapun yang bisa aku bagiin ke teman-teman semua. Oke, terima kasih, semangat terus dan jangan lupa diet itu menyenangkan.